Dia mengakui kebenaran risalah Rasulullah, namun pada akhirnya jamaah dia tidak masuk Islam. Kalau surat Rasulullah kepada Persia tadi dibawa oleh Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, nah surat Rasulullah kepada Raja Romawi ini dibawa oleh seorang sahabat Nabi nan rupawan, namanya Dihya bin Khalifah al-Kalbi. Malaikat Jibril kalau turun kepada baginda Rasul menyampaikan berita atau mungkin wahyu, dia sangat sering menyerupakan dirinya dengan sahabat Nabi ini, saking gantengnya. Nah, sosok ganteng nan rupawan serta pandai bicara inilah yang dikirim oleh Rasulullah menemui Raja Romawi Heraklius. Penting gitu ya. Jadi bukan orang yang jelek, enggak. Utusan itu harus eye-catching, harus handsome, harus menarik. Berangkatlah dia jamaah, dan Dihya bersyukur tidak mesti datang ke pusat kekuasaan Romawi di Konstantinopel, karena waktu itu Raja Romawi Heraklius ini ya sedang berada di Syam, tepatnya di Palestina. Maka datanglah, ketemulah ya dengan Raja Romawi ini di Palestina. Diterimalah surat Rasul oleh Raja Romawi ini dengan sangat baik, dan dibacakan surat tersebut, tapi dia pengen mengkonfirmasi tentang siapa pengirim surat ini. Maka diperintahkan kepada stafnya, kepada prajuritnya, coba cari di Palestina ini ya, barangkali ada orang Arab, kalau bisa yang datang dari Mekah, sekampung dengan orang yang ngirim surat ini, atau dari Madinah. Maka dicarilah, dan qadarullah jamaah, Abu Sufyan bin Harb waktu itu sedang berada di Palestina juga dalam perjalanan bisnisnya. Abu Sufyan waktu itu tokoh kafir Quraisy, orang kafir, masih kafir waktu itu, dan kondisinya dengan Rasulullah sedang dalam gencatan senjata. Maka dipanggil Abu Sufyan ini waman ma'ahu, dan beberapa orang dari bersamanya yang satu kafilah dagang ke tempat Raja Romawi ini untuk dimintai pendapat siapa orang ini. Maka dikisahkan dengan detail dalam banyak riwayat, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab sahih. Saya bacakan di tengahnya saja ya. Falamma jaa Kaisar kitabu Rasulillah, ketika surat Rasulullah datang ke Kaisar Romawi ini, qala hina qara'ahu iltamisu li min qaumihi man asaluhu an Muhammad. Coba cari, katanya, siapa, ada enggak orang yang di Palestina ini, yang sedang berada di Palestina ini, orang yang satu kaum dengan Muhammad ini, saya ingin tahu ya. Qala Ibnu Abbas meriwayatkan, kita langsung saja ke dialog ya, antara Abu Sufyan dengan Raja Romawi. Faqala Harqal li yutarjimu kalamahu, untuk menerjemahkan, dia kan bukan orang Arab, jadi harus diterjemahkan. Maka diterjemahkan, salhum ayyuhum aqrabu nasaban bihadzal rajul. Coba tanyakan ke rombongan Abu Sufyan ini, siapa yang paling dekat nasabnya dengan yang ngirim surat ini. Saya pengen tahu siapa yang ngirim surat ini sebenarnya. Demikian kira-kira kata raja ini. Alladzi yaz'umu annahu nabi, yang ngaku nabi itu. Qala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan angkat tangan, ana aqrabuhum ilaihi nasaba, saya yang paling dekat nasabnya dengan dia, karena mereka masih satu klan namanya klan Abdu Manaf. Walaupun beda, Rasulullah Bani Hashim, Abu Sufyan Bani Umayyah, tapi mereka ketemu di kakek mereka namanya Abdu Manaf. Jadi masih dekat hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nasab dibanding dengan yang lainnya. Faqala Kaisar ini mengatakan, udnuhu minni, ayo dekatkan dia kepadaku. Jadi Abu Sufyan ini suruh mendekat. Tsumma amara bi ashabihi faju'ilu khalfa dhahri. Abu Sufyan suruh menghadap raja ini, sementara teman-temannya berada di belakangnya. Li'alla yastahyu min Abi Sufyan an yuwajihuhu bitakdzib in kadzab. Jadi begini, Abu Sufyan depan raja, teman-temannya di belakang. Kemudian raja nanya ke orang ini, ke Abu Sufyan ini. Kata raja ini, kalau dia berkata benar, maka benarkan. Tapi kalau dia ngomong salah, nah kasih isyarat ke saya bahwa dia ngomong salah. Jadi Abu Sufyan dalam kondisi ini nggak bisa bohong. Dia tidak bisa berbohong, karena kalau dia bohong, maka yang di belakang ini ya, akan ngasih isyarat ke raja ini bahwa dia dusta. Cara raja ini ya menggali informasi dari Abu Sufyan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tsumma qala liman yutarjimu kalamahu, dia berkata kepada orang yang menerjemahkan perkataannya, qul li ashabihi inni sa'ilun hadza, saya akan bertanya kepada orang ini, an hadzal rajulil ladzi yazumu annahu nabi, tentang laki-laki yang mengaku nabi ini. Fa in kadzaba fakadzibuhu, kalau dia dusta maka katakan dia telah dusta. Qala Abu Sufyan, nah ini Abu Sufyan yang menuturkan cerita ini, fa wallahi demi Allah, laulal haya'u min an yu'sira alayya kadziban lakadzab. Kata Abu Sufyan, sungguh kalau bisa bohong, saya akan bohong untuk mengatakan hal-hal yang buruk tentang Rasulullah, karena waktu itu masih bermusuhan. Kalau tidak malu dusta, saya ingin sampaikan bagi bangsa Arab waktu itu jemaah, dusta, bohong itu aib. Jadi kalau ada yang bohong, misal Abu Sufyan bohong nih, dan teman-temannya di belakang tahu, itu di kemudian hari dia akan dibully. Udahlah, kami nggak percaya lagi mente. Kemarin bohong sama raja itu gitu kan, kami jadi saksi. Nah dia nggak mau itu. Kalau tidak ada kendala itu, pasti dia akan berbohong untuk menjelek-jelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza dalilun ala annahum kanu yastahibbuna al-kadzib. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak ingin dusta sebenarnya.
Fal kadzibu qabihun, karena dusta itu adalah buruk, inda asyrafa wal uqala. Jadi bohong itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Inda asyrafa, bagi orang-orang mulia, wal aqala, dan bagi orang-orang yang berakal. Dan sebaliknya, dusta itu bagi bangsa Arab waktu itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang rendah, oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, oleh orang-orang yang bukan kalangan mulia. Orang mulia, terhormat, bangsawan tidak mungkin berdusta. Nabi itu jamaah lahir dalam kaidah masyarakat yang memegang prinsip seperti ini. Pantang bagi mereka berdusta apapun yang terjadi. Sumaqala li terjemahan, berkatalah Heraklius ini kepada terjemahannya, translatornya, qul lahu, katakan kepadanya, kaifa nasabu hadzal rajul fikum, bagaimana nasab laki-laki ini, maksudnya Rasulullah yang ngirim surat ini di antara kalian. Qultu huwa fina dzu nasab, maka Abu Sufyan menjawab, Rasulullah Muhammad itu di tengah-tengah kami dzu nasab, orang yang mulia. Qala halil qaul minkum ahad qad qablahu, apakah ada orang yang mengatakan perkataan Rasulullah ini, ajar Rasulullah ini sebelumnya? Qultu la, tidak ada. Jadi Muhammad itu dia tidak mengcopy paste orang-orang sebelumnya. Kalau ternyata ajaran Muhammad Rasulullah ini sudah ada pendahulunya di masa itu, berarti ini bukan asli ajarannya, nyontek orang lain. Tapi tidak, kata Abu Sufyan, enggak ada, sebelumnya enggak ada. Bahkan ajaran Muhammad itu berlawanan dengan ajaran nenek moyang kami. Begitu kira-kira katanya, ya. Hal kuntum tattahimunahu fil kadzib qabla an yaqula ma qala, apakah kalian, kata raja ini bertanya kepada Sufyan, pernah menuduhnya berdusta, menuduh Muhammad ini berdusta sebelum dia menyampaikan ajaran ini? Qala la, enggak pernah, dia tidak pernah berdusta sama sekali. Nah, ini hal-hal yang dikonfirmasi oleh raja ini, termasuk diantaranya nanti apakah sebelumnya dia raja, nenek moyangnya ada raja dan seterusnya, ya. Jawaban-jawaban Abu Sufyan ini semakin meyakinkan raja ini bahwa Muhammad SAW ini adalah orang yang benar. Sehingga pada akhir dialog tersebut dikatakan oleh Abu Sufyan, wallahi demi Allah, sungguh kekuasaan orang yang mengirimkan surat ini akan sampai kemari. Artinya dia mengakui kebenaran risalah Rasulullah, namun pada akhirnya jamaah dia tidak masuk Islam. Inilah hidayah. Hidayah Allah itu tidak bisa diberikan kecuali kepada orang-orang yang dikehendaki. Ini sama dengan Raja Mesir kita bahas, ya, juga mengakui risalah Rasulullah, namun pada akhirnya dia tidak masuk Islam. Saya bacakan paragraf terakhir dari dialog ini, ya, yang kita kutipkan dari hadisnya. Wa sa'altuka, dia, dan saya bertanya kepada, kata Raja Romawi ini, ya, bimadza ya'murukum fa za'amta annahu ya'murukum an ta'budullaha azza wa jalla wahda wa la tusyriku bihi syai'a. Saya bertanya kepada kalian, ini kepada Abu Sufyan, tentang apa yang diperintahkan, ya, atau dengan apa Nabi akhir zaman itu memerintahkan. Maka dimerintahkan untuk menyembah Allah, tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Wa inhaakum amma kana ya'budu aba'akum, dan melarang penyembahan sebagaimana disembah oleh ayah-ayah kalian. Wa ya'murukum bis-sidq, dan memerintahkan berkata benar, wassalah, salat, wal afaf, ya, berkata lunak, wal wafa, menepati janji, bil ahdi, wa da'il amanah, menunaikan amanah, wa hadhihi sifatu nabiyyin. Ini adalah sifat-sifat para nabi atau sifat nabi. Qad kuntu a'lamu annahu kharijun, dan saya, kata raja ini, ya, sudah menduga, tahu bahwa Nabi akhir zaman ini akan keluar, akan muncul. Walakin lam azunna annahu minkum, tapi saya tidak menduga bahwa Nabi akhir zaman itu akan keluar dari kalian. Nah, ini kalimat terakhir dari raja ini. Apa kata dia? Fa iyyakun ma qulta fi haqqah. Kalau betul wahai Abu Sufyan, yang engkau sampaikan itu benar, kalau benar yang engkau sampaikan itu, ya, fayushik, kemungkinan besar, diduga kuat, an yamlika maudhi'i, atau an yamlika maudhi'a qadamayya hataini, kekuasaan orang ini, Muhammad ini, ya, akan sampai ke maudhi'a qadamayya, di tempat saya berdiri hataini sekarang. Kalau benar, dan faktanya benar, maka di kemudian hari jamakumullah, kekuasaan Rasulullah itu walaupun terwujud di masa Khalifah Umar sampai pada tempat raja itu berdiri di Palestina, ya, karena Palestina itu sendiri berhasil baru ditaklukkan oleh kaum muslimin di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau benar, maka kekuasaan Nabi ini akan sampai ke maudhi'a qadamayya hataini,
di tempat saya berpijak sekarang. Nah, kalimatnya lagi begini. Wallahi, demi Allah, lau arju an ukhlasa, kalau saya bisa berharap an ukhlasa ilaihi, bisa mendatanginya, asila ilaihi, la tajashamtu liqa'ahu, tentu aku akan memaksakan diri untuk menemuinya. Ini kata raja ini. Jadi kalau bisa saya bertemu dengannya, saya akan memaksakan diri, la takallaftu al-wusula ilaihi, untuk tiba ke tempatnya. Maka penjelasan riwayat ini menyebutkan wa hadza yadullu ala annahu kana ala yaqin. Ini menunjukkan bahwasanya raja ini betul-betul yakin annahu la yaslam minal qatl. Dia yakin kalau dia datang ketemu dengan Rasulullah, dia tidak akan selamat. La yaslam minal qatl, tidak akan selamat dari upaya pembunuhan. In hajara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia datang ketemu Rasulullah SAW. Itu yang membuat dia menahan dirinya sehingga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menemui Rasulullah SAW. Padahal kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan hadis ini, apa kata beliau? Lakin lau tafattana Herqal liqaulihi, seandainya Heraklius ini memiliki sedikit saja kecerdasan fil kitabil ladzi arsala ilaihi, tentang tulisan surat Rasulullah yang dikirim kepadanya, dan di situ ada kalimat, jadi dalam surat Rasul itu ada kalimat yang bunyinya aslim taslam, masuk Islamlah maka engkau akan selamat. Nah, dia enggak ngeh dengan kalimat ini. Kalau dia ngeh dengan kalimat ini, aslim taslam, masuk Islamlah maka engkau akan selamat, wa hamal jazaa 'alal umumihi fid dunya wal akhirah. Dan kalimat selamat ini memiliki dua makna, selamat di dunia dan selamat di akhirat. La salima lau aslama min kulli ma yakhafuhu, tetapi maka sungguh kalau dia masuk Islam, Raja Romawi ini akan selamat di dunia dan di akhirat. Kalau dia ngeh dengan kalimat Rasulullah aslim taslam, tapi dia enggak ngeh, enggak memperhatikan. Walakin at-taufiqa biyadillahi ta'ala. Ini ringkasannya. Namun sesungguhnya taufik dan hidayah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala.